Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi yang berjudul Determinasi Apa Penyebab Struktur pada bagian Strategi Teori Organisasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Elvis Nesari dengan NIM B1B123-014 dari kelas A, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Lanjut pada pengertian strategi. Istilah tujuan dan strategi seolah-olah mempunyai arti yang sama. Sebenarnya, keduanya saling berhubungan namun tidak sama. Tujuan sendiri merujuk pada hasil akhir, sementara strategi merujuk pada cara maupun hasil akhir. Oleh sebab itu, tujuan adalah bagian dari strategi. Sehingga, strategi dapat didefinisikan sebagai penentuan dari tujuan dasar jangka panjang dan sasaran sebuah perusahaan, dan penerimaan dari serangkaian tindakan serta alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan tersebut. Macam-macam strategi. Strategi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, corporate level strategi, diartikan sebagai strategi yang biasa digunakan dalam hukum yang bertujuan untuk bersamaan atau bertujuan umum. Kedua, business level strategi, diartikan sebagai strategi yang digunakan dalam mencari keuntungan atau bertujuan komersil. Strategi. Menurut Miles dan Snow, ada 4 tipe strategi, yaitu pertama, reaktor, di mana sedikit memberi pertimbangan pada lingkungan, tidak fokus pada strategi. Yang kedua, prospek, di mana menekankan inovasi dan fleksibilitas, struktur lepas, pembagian kerja rendah. Ketiga, analyzer, strategi ini lebih mementingkan stabilitas dan efisiensi pengendalian terpusat, mulai fokus pada perubahan. Dan yang terakhir, defender, di mana stabilitas, efisiensi, konservatif, tempat berpusat, dan formalisasi tinggi. Strategi bersaing Porter terdiri dari 4 strategi. Yang pertama, cost leadership strategi. Ketika organisasi ingin menjadi penghasil atau menguasai pasar dengan harga rendah, jasa atau produk harus sebanding dengan yang ditawarkan. Kedua, differentiation strategi. Perusahaan ini menjadi penghasil produk atau jasa yang unik, lebih mudah dikenal sehingga memberikan keuntungan yang banyak karena produk atau jasa yang dihasilkan berbeda atau unik dibandingkan dengan yang lain. Ketiga, fokus strategi. Fokus pada segmen pasar yang lebih kecil, artinya perusahaan tersebut hanya menjual barang atau jasanya pada segmen pasar kecil seperti pasar tradisional atau paling besar, pasar nasional. Keempat, stuck in the middle. Perusahaan tanpa strategi yang jelas dalam artian perusahaan tersebut tidak menentukan dengan jelas strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Kerangka integratif Miller terdiri dari 4. Yang pertama, inovasi. Strategi yang menekankan pada pengenalan lingkungan dan jasa baru yang lebih utama. Kedua, diferensiasi pasar. Memahami preferensi pelanggan. Strategi ini berjualan dengan mengepentingkan kepentingan pelanggan. Ketiga, brand innovation strategi. Memiliki jajaran produk, layanan, dan wilayah yang tepat. Strategi ini berusaha untuk menciptakan produk yang tepat dan menciptakan pelayanan yang baik, serta berusaha mungkin menjual produk yang dihasilkan di tempat yang tepat agar yang dihasilkan dapat menguasai pasar. Terakhir, kontrol biaya. Strategi yang menekankan pada kontrol biaya yang ketat, penghindaran pengeluaran inovasi atau pemasaran yang tidak perlu, dan penekanan harga. Keterbatasan strategi imperatif terdiri dari 3. Yang pertama, kebebasan manajerial atas perubahan strategi mungkin lebih sedikit.
Kedua, jika tingkat persaingan rendah, maka ketinggalan tersebut dapat mengakibatkan interaksi antara strategi dan struktur terlihat hampir tidak berhubungan. Dan yang terakhir, struktur menentukan strategi ketimbang sebaliknya. Dapatkah strategi mengikuti struktur? Terdapat kemungkinan bahwa struktur dan strategi berhubungan positif atau dapat dikatakan strategi menentukan struktur. Struktur dapat memotivasi atau menghalangi tindakan strategis, selain itu juga menghambat pemilihan strategi. Hal ini dibuktikan juga dari hasil klaim Chandler dalam tesisnya yang menyimpulkan bahwa strategi mengikuti struktur, tetapi dalam penelitiannya membatasi generalisasi yang luas dari penemuan-penemuannya. Hubungan industri dan struktur. Dilihat dari kerangka di atas, bahwa strategi hanya merupakan sebuah tahapan tengah antara karakteristik yang unik dari sebuah industri di mana organisasi tersebut beroperasi dan struktur yang digunakan untuk mencapai keterbatasan atau keterkaitan aligmen tersebut. Terima kasih. Mungkin itu saja dari hasil presentasi terkait determinasi apa penyebab struktur dengan topik pembahasan strategi teori organisasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.